Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Catur Prianto. Saya pengajar di Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang roadmap penelitian saya. Roadmap penelitian saya diawali dari pencarian di situs Open Knowledge Map. Di situs Open Knowledge Map ini dapat diketahui bahwa manajemen olahraga sangatlah kurang dalam hal publikasi, sehingga saya berkeinginan untuk mendalami ataupun meningkatkan kemampuan saya dalam penelitian manajemen olahraga. Manajemen olahraga ini adalah salah satu bidang olahraga yang sangat penting di dunia olahraga. Mengapa sangat penting? Karena manajemen olahraga adalah suatu cara untuk mengatur atau mengatur di bidang olahraga, sehingga olahraga tersebut bisa berjalan dengan baik. Dari penelitian di Open Knowledge Map ini bisa kita lihat bahwa penelitian manajemen olahraga di Indonesia sangatlah kurang. Hal ini terlihat dari tidak tampaknya manajemen olahraga di Open Knowledge Map ini. Hal ini sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini sangatlah perlu dikembangkan sehingga bisa meningkatkan kualitas olahraga di Indonesia. Rencana penelitian jangka panjang saya dimulai dari tahun 2019. Pada tahun 2019 saya penelitian tentang an important strategy of talent management as a part of business development. Penelitian ini bertujuan untuk mencari talenta-talenta terbaik pada dunia bisnis, sehingga bisa meningkatkan kemampuan dunia bisnis untuk bertahan dan bisa meningkatkan kualitas perusahaan dalam persaingan. Penelitian talent management ini juga saya terapkan pada dunia olahraga. Penelitian saya tentang talent management di badminton di Indonesia. Talent management ini adalah sebagai salah satu cara untuk merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan talenta yang unggul, sehingga terpilihlah karyawan yang berbakat atau atlet yang berbakat sehingga bisa meningkatkan produktivitas di perusahaan atau di klub atau di olahraga. Dengan adanya pengembangan talent management ini diharapkan bahwa orang ataupun atlet pada perusahaan atau di klub tersebut bisa meningkatkan keterampilan sehingga dapat meningkatkan produktivitas di dunia bisnis ataupun di dunia olahraga. Pada mulanya bisa dimulai dari identifikasi atlet ataupun calon talenta yang terbaik di dunia bisnis. Dengan adanya pemilihan atau identifikasi atlet tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil-hasil yang maksimal pada dunia bisnis atau di dunia olahraga. Yang kedua adalah daya tarik atau kemampuan untuk meningkatkan ataupun menarik karyawan sehingga diperoleh kualitas yang sangat baik. Berikutnya adalah rekrutmen karyawan atau seleksi karyawan.
Dengan adanya rekrutmen dan seleksi karyawan yang terstruktur, yang bagus, yang berkompetisi dengan sehat, dapat diperoleh calon-calon atau talenta bagus pada dunia bisnis atau di dunia olahraga. Yang kedua adalah pada tahun 2021 saya membuat penelitian tentang virtual cycling for promoting a healthy lifestyle. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui olahraga bersepeda secara virtual di Indonesia. Mengapa saya memilih virtual cycling? Karena pada saat itu tahun 2020 banyak orang melakukan olahraga baik di rumah atau di luar ruangan pada saat pandemi. Pada saat pandemi terjadilah suatu gerakan yang suatu gerakan yang berkeinginan untuk meningkatkan meningkatkan imunitas tubuh, sehingga banyak orang untuk melakukan sepeda secara individu di rumah atau di luar ruangan. Kalau di individu di dalam rumah atau di dalam ruangan itu banyak menunggu virtual cycling atau bersepeda secara virtual. Dengan adanya virtual ini bisa melakukan sepeda walaupun dengan jarak yang begitu jauh ataupun di dunia maya, seseorang dapat melakukan bersepeda bersama-sama dengan ini dan bisa berkompetisi secara dunia maya, sehingga orang tersebut walaupun di rumah dia merasa berkompetisi dengan temannya atau dengan lawannya secara bersama-sama. Dan dengan adanya virtual cycling di rumah ini diharapkan juga akan meningkatkan imunitas pada orang-orang pada waktu pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2022, saya berencana untuk membuat penelitian tentang virtual sport management in Asian University. Kenapa saya membuat ini? Karena pada tahun 2021 sudah banyak orang yang keluar rumah untuk meningkatkan aktivitas olahraga, tetapi aktivitas olahraga itu terkendala oleh aturan tidak boleh bergelombol pada dunia olahraga dan jarang fasilitas olahraga dibuka secara maksimal, sehingga banyak orang yang berkeinginan untuk berolahraga tapi terbatas, hingga beberapa kelompok atau beberapa komunitas melakukan lomba virtual pada tahun 2021, sehingga saya berharap nanti pada tahun ini 2021 penelitian tentang virtual sport management in ASEAN bisa selesai dan tahun 2022 bisa terpublish di jurnal-jurnal yang terindeks. Karya andalan saya adalah an important strategy of talent management as a part of business development. Mengapa saya memilih ini? Karena saya awal mula untuk membuat jurnal yang bisa terbit di jurnal internasional, dan jurnal ini bisa meningkatkan motivasi saya dalam menulis pada jurnal-jurnal yang berikutnya. Jurnal ini telah terbit di International Journal of Operation Technology and Engineering pada bulan September tahun 2019. Konsep talent management pada penelitian saya terdahulu adalah, yang pertama adalah onboarding engagement, development, performance management,
succession planning, workforce planning, and talent acquisition. Talent management ini adalah bentuk pemilihan pemilihan orang untuk meningkatkan kemampuan di bidang tertentu. Kalau misalkan di olahraga, bagaimana cara memilih atlet yang bagus sehingga dia mempunyai faktor-faktor atau mempunyai talent-talent yang bisa dikembangkan pada olahraga tersebut. Nah, dari keenam item tes tersebut, ini adalah suatu cara untuk meningkatkan atau suatu cara untuk mencari bibit yang sangat potensial pada dunia olahraga atau dunia bisnis ataupun dunia pendidikan. Dengan adanya talent management ini diharapkan nanti terpilih orang-orang atau bibit-bibit yang unggul untuk untuk berkompetisi secara nasional atau secara global. Nah, dengan adanya talent management ini diharapkan nanti akan terbentuk adanya talent-talent yang sangat mumpuni, sehingga kalau di dunia olahraga diharapkan nanti banyak atlet-atlet yang bisa berkompetisi di Olimpiade, di Asian Games atau di Olimpiade. Berikutnya adalah optimal workforce. Di optimal workforce ini ada beberapa item, yaitu planning, attracting, developing, retaining, dan transitioning. Ada beberapa bentuk di planning. Yang pertama, understand business strategy, dan yang kedua adalah measurement evaluation, yang ketiga workforce plan. Nah, yang berikutnya adalah attracting. Attracting adalah yang pertama ada marketing, employee value proposition, talent acquisition, freelancer, consultant. Dan yang development adalah onboarding, terus performance appraisal management, learning and development, career pathways, capability framework. Dan retaining adalah culture, remuneration strategy. Berikutnya adalah transition, succession planning, internal mobility, retirement, knowledge management, and exit interview. Nah, di optimal workforce ini ada masukan dari organizational strategy, dan keluarnya adalah organizational performance and outcome. Dengan adanya organizational strategy ini dan optimal workforce ini diharapkan dapat terbentuk calon-calon atau bibit unggul ataupun dalam pengembangannya bisa meningkatkan kualitas di bidang olahraga, di bidang pendidikan, di bidang bisnis, dan lain sebagainya. Berikut demikian penjelasan saya tentang roadmap penelitian saya. Dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Semoga semua sehat selalu.